kita masuk ke yod. Yod itu adalah huruf ke-10. Jadi yod itu dieja dengan yod, vav, dan dalet. Jadi memiliki numeriknya angkanya 10. Ada nggak angka 11? Nggak ada. Nggak ada. Kata ini berhubungan erat dengan kata yad. Yad itu berarti tangan, kekuasaan, dan kekuatan. Kata ini juga terkait dengan yada. Nih, yod, yada ini adalah huruf awalnya adalah yod. Itu berarti mengenal dalam arti intim dengan seseorang atau sesuatu. Kata ini juga digunakan untuk hubungan seksual. Tangan adalah tangan seorang pengrajin yang menciptakan dengan daya dan kekuatannya. Jadi yod ini berbicara tentang intim, berbicara tentang kekuasaan, kekuatan, kemudian berbicara tentang kreativitas. Keintiman dalam mengetahui berasal dari berbagi hati Anda yang tidak terwujud, tetapi dalam spiritual. Nah, yod, sepanjang huruf yod yang mengikuti huruf tet, jadi kalau yod ini mengikuti tet, hadir sebagai pengingat bahwa kita tidak berperang melawan hal-hal alamiah. Jadi ketika yod ini hadir setelah tet, itu artinya adalah kita ini diingatkan bahwa kita tidak berperang melawan hal-hal yang fisik, tetapi mengelawan kekuatan-kekuatan spiritual. Yang artinya apa? Untuk menghancurkan tet. Tet ini apa artinya tadi? Tet ini bicara tentang keharmonisan. Jadi kita itu dengan yod ini kita diingatkan bahwa kita harus berperang melawan kekuatan-kekuatan spiritual yang hendak menghancurkan keharmonisan kita dengan Tuhan. Jadi itu arti kata dari yod itu. Keluarga juga bisa ya Pak? Iya betul Pak. Jadi ketika kita misalkan begini, ada orang yang suka menjelek-jelekkan orang, ada orang yang suka berantem melulu. Jangan dilihat dari berantemnya, tetapi ada satu kekuatan spiritual yang sedang menguasai dia. Gitu. Jadi yod ini memperingatkan kepada kita bahwa kita harus bertekad melawan kekuatan-kekuatan spiritual ini yang mencoba untuk menghancurkan keharmonisan kita dengan Allah, termasuk juga di dalam keluarga. Gitu. Yod yang melayang di udara, jadi yod ini kan melayang di udara, tandanya kayak koma itu, adalah pengingat bagi kita untuk terus melihat ke atas. Kita memiliki kisah tentang bangsa Israel yang berperang melawan bangsa Amalek. Tangan Musa terangkat, yang terangkatlah, yang memulai pertolongan Tuhan, membuat bangsa Israel menang. Jadi ketika tangannya Musa ini terangkat, Israel menang berperang. Ketika dia capek turun, Israel kalah. Sampai dia dibantu oleh kiri kanannya untuk memenangkan. Dan ini adalah pengingat bahwa kita harus senantiasa tertuju, bukan pada apa yang terjadi di sekeliling kita saat ini, tapi tertuju kepada yang di atas itu seperti apa rancangannya. Jadi yod ini adalah pengingat. Kemudian Talmud, ini kita lihat dari aspek Talmudnya. Talmud mengajarkan kepada kita bahwa bukan tindakan fisik mengangkat tangan yang mengawali pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan terhadap Israel menang itu bukan karena Musa mengangkat secara fisik tangannya, tetapi mengangkat tangan adalah cara yang digunakan Musa untuk berkomunikasi dengan bangsa Israel agar pikiran mereka tetap tertuju pada di atas. Jadi tujuannya adalah mengangkat tangan itu adalah simbol yang ditujukan kepada bangsa Israel bahwa dalam peperangan ini engkau harus tertuju kepada Allah. Jadi bukan pada kekuatan fisiknya Musa ini yang sebenarnya terangkat naik turun gitu, enggak. Tapi bicara tentang ini loh peringatan, simbol, tanda bagi Israel. Engkau harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupmu dan menundukkan hati kepada Tuhan. Jadi kita selama ini kan ngelihatnya, oh tangan Musa terangkat menang, tangan Musa turun karena kita ngelihat fisiknya gitu. Tetapi secara spiritualitasnya kita nggak ngelihat bahwa sesungguhnya tangan terangkat itu adalah Israel, lihatlah tangan saya, lihatlah kepada arah yang dituju gitu. Nah, jadi mengarahkan pikiran mereka kepada yang di atas dan menundukkan hati mereka kepada kehendak Tuhan adalah penyebab langsung datangnya pertolongan. Bukan karena tangannya Musa yang terangkat, enggak, tetapi karena penundukan diri kepada kehendak Allah itu yang mendatangkan pertolongan gitu.
selama ini kan kita di sekolah minggu kan diajarkan begitu. Nah, kalau tangan terangkat, Musa bangsa Israel menang. Kalau tangannya ini lemas turun kalah. Enggak, tapi bicara tentang simbol rohani yang ada di balik itu semua. Yod mengingatkan kita untuk terus melihat ke atas, terus melihat Tuhan sebagai sumber kebaikan itu. Nah, ini tadi, ini ringkasannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya maksud. Yod memiliki angka numerik 20. Yod itu penyusunnya tadi adalah Yod, Vav, dan Dalet. Kata Ha-Afif juga memiliki numerik 20. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Caranya orang-orang sana menafsirkan begini. Jadi angka Yod ini memiliki 10. Dia juga melihat angka yang sama dengan 20. Ini 20. Nah, dia juga membandingkan dengan yang sama memiliki angka 20. Itu cara penafsiran mereka. Jadi bilangan yang memiliki angka bilangan sama itu di penafsirnya. Ha-Afif adalah bulan dalam kalender Yahudi yang mengawali musim semi. Bulan untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Perayaan ini merayakan pembebasan dari padang gurun dan kegelapan. Seperti akhir musim dingin, ada janji yang datangnya, akan datangnya musim semi ketika segala sesuatu tampak hidup kembali setelah Anda tidak aktif selama berbulan-bulan. Yod itu mengingatkan kita bahwa ada harapan. Jadi ketika musim semi ini muncul, itu menunjukkan bahwa adanya harapan. Jadi Yod yang memiliki angka 20 ini dihubungkan dengan satu kata, Ha-Afif. Ini adalah bulan kalender Yahudi yang artinya adalah musim semi, yang mengawali musim semi. Nah, musim semi ini bicara tentang adanya harapan. Kemudian Yod, nah ini dimulai dengan Israel nih. Israel, Yakov, itu Yakub, Yehosua, Yoel, ini semua menggunakan Yod awalnya. Dan kemudian Yehezkiel, Yirmiyahu, itu adalah Yeremia, Yeshaya, itu adalah Yesaya. Semua pahlawan dalam perjanjian lama ini memiliki dua kesamaan, yaitu mereka semua menengadah ke langit, ke atas, untuk mendapatkan petunjuk. Mereka semua memandang Tuhan untuk bimbingan mereka. Sama-sama. Jadi semua nama ini adalah selalu menengadah ke langit. Nama-nama ini. Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Kemudian memandangkan kesamaan yang kedua adalah bahwa mereka membawa perubahan. Artinya apa jadinya? Ini yang pertama menengadah ke langit, sama-sama menengadah ke langit. Yang kedua bersama-sama bawa perubahan. Yod ini huruf kecil tadi kan katanya. Yod itu huruf terkecil. Karena kemudian tadi apa? Lamed ya. Lamed itu yang terbesar tertinggi. Nah, Yod itu melambangkan begini, sekalipun kita tampak kecil, tidak berarti, tapi ada kekuatan besar di dalamnya. Ketika kita Ketika kita sama seperti nabi-nabi Tuhan yang menengadah ke langit. Yod mengingatkan kita bahwa bahkan yang terkecil dan paling tidak berarti, yang paling hina di antara semuanya itu bisa mencapai hal-hal yang besar. Ketika melihat kepada Yod, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ini ada yang nanti melayani ini, jangan saya dong, ini saya begini, saya begitu. Ingat Yod bahwa tidak ada sesuatu hal yang terkecil sekalipun ketika Tuhan pakai, itu menjadi luar biasa. Yod mengajarkan kita bahwa kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk tidak mementingkan diri sendiri, atau dalam bahasa ininya adalah Yetzer Hatov, ya ini dan Yetzer Hara, ada dua, Yetzer Hatov dan Yetzer Hara. Saya nggak tahu cara bacanya, pokoknya saya baca sesuai dengan tulisan. Jadi kalau salah ya maafkan gitu. Tuhan memerintah kita, bahkan perintah yang paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap dorongan hati tanpa pamrih ataupun mementingkan diri sendiri. Kemudian ketika orang Yahudi ingin menunjukkan cinta mereka kepada Tuhan, mereka memasang lambang-lambang di lengan mereka untuk menundukkan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, teman sejati dan sahabat tercinta adalah Yadiyad. Yad ini adalah Yod di depannya, diulangi 2 kali, Yod dan Yod.
bergandengan tangan. Kedekatan di tangan menunjukkan kedekatan hati. Satu tangan memiliki nilai numeriknya adalah gini. Satu tangan itu milik angkanya adalah 14, Bapak Ibu. Jadi yod ini tersusun dengan yod dan dalet. 10 ditambah 4 adalah 14. Jadi kalau dua tangan berapa dong jadinya? 28 kan, betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau satu tangan memiliki nilai 14. Ini yod itu. Yaitu tersusun oleh yod 10, dalet 4. Ini dibaca yod. Jadi yod itu tersusun oleh ini. Nah, dua tangan berarti kan 14 dikali 2. Nilai numerik dari kata untuk kekuatan itu kap chat. Sama 28 bilangannya. Nah, ini yang tadi saya bilang Pak Erwin penafsirannya. Bilangan angka sama, jadi tadi dua tangan di sini yadidat ini sahabat tercinta, sahabat dekat, sahabat sejati, itu yadidat bahasa Ibrani-nya. Di situ tersusun oleh dua yod. Yod itu 2 yod itu 14. 14 dikali 2 itu 28. 28 itu sama artinya numerik dengan kap dan chat yang sama dengan 28. Jadi artinya apa? Dalam persahabatan itu ada kekuatan yang tidak tersandingi. Yod itu mengingatkan kita bahwa ada kekuatan dalam persahabatan dengan Tuhan dan manusia. Jadi penafsirannya adalah bilangan angka yang sama. Kemudian berikutnya kita mengetahui bahwa ketika Yesus dibaptis, Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Kata merpati dalam bahasa Ibrani adalah Yona. Ini Yod. Huruf awalnya Yona ini adalah Yod. Yod turun ke atas Yesua sebagai kaf, kekuatan yang memenuhi dia.